Halo Adik-adik. Baik, mari kita lihat firman Tuhan kita di dalam Yesaya 65 ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Mari kita baca secara bergantian akan ayat firman Tuhan ini. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah akan mengadakan pembalasan, ya pembalasan terhadap diri mereka. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang Tuhan memberi kesempatan lagi. Tuhan memberi kesempatan lagi. Kita tahu hidup ini sering mengalami kegagalan. Hidup ini sering mengalami masalah. Hidup ini kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan. Kita melihat bahwa banyak orang yang akhirnya mendapatkan kesempatan demi kesempatan. Banyak orang yang mengalami kegagalan demi kegagalan. Jadi hidup ini kadang-kadang terjadi dari kegagalan demi kegagalan dan mencapai keberhasilan demi keberhasilan juga. Jadi ada seperti gelombang radio, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun seperti begini. Kadang-kadang hidup itu seperti itu yang terjadi dalam hidup kita. Saya sempat bicara dengan orang pemuda, ya, namanya Pendi. Ya. Pendi sudah merantau jauh ke seberang sana, Jakarta, Irian, Kucing, ya, banyak hal yang sudah terjadi. Dosa juga sudah banyak terjadi sana sini. Tetapi dia kembali pada Tuhan dan kembali lagi pada Tuhan dan seterusnya. Dapat dia. Jadi hidup ini terjadi dari pengalaman nano-nano. Tapi yang kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, kita akan melihat bahwa Tuhan memberi kesempatan lagi. Saya pakai kata kesempatan lagi karena tidak tahu berapa banyak kesempatan yang Tuhan berikan. Tidak tahu berapa banyak kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau mungkin manusia memberi kesempatan bagi kita bertobat, itu 1 kali ya, tidak apa-apa. 2 kali masih tidak apa-apa. 3 kali awas kau. Bogem pun datang. Tapi berapa kali Allah memberi
kesempatan, kita tidak tahu. Tergantung kepada kasih Allah dan tergantung kepada kehidupan saya dan saudara. Nah, mari kita melihat di sini, sebenarnya dikatakan oleh Alkitab, kalau kita melihat dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6 ini atau ayat yang ke-9 ini, kita akan menemukan bahwa Allah mau menghukum bangsa yang sudah begitu bebal, begitu jahat, begitu tidak punya aturan, begitu berdosa di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita baca dengan pelan-pelan ayat demi ayat dari kebenaran firman Tuhan pasal 65 ini, kita akan bertemu betapa bebalnya, betapa jahatnya, betapa begitu banyak dosanya yang seharusnya dihukum oleh Tuhan. Bahkan Allah sendiri berkata, aku akan menghukum. Aku akan menghukum. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan. Ia pembalasan terhadap diri mereka. Allah sendiri akan membalas dosa yang mereka lakukan. Tapi kalau kita lihat dosa mereka, bukan hanya mereka yang berdosa, bahkan dikatakan atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak firman Tuhan. Jadi bukan hanya satu generasi yang berdosa di sini, tapi generasi di atas sebelum mereka juga penuh dengan dosa. Nenek moyang, bukan ayah ibu, tapi disebut dengan nenek moyang mereka. Mungkin tak berapa generasi sudah. Kalau kita patokan di dalam kitab Ulangan itu berarti 4 generasi. Ya, nah Allah katakan menghukum 4 generasi. Ya kan? Ada generasi demi generasi. Bahwa ada nenek moyang berdosa, mungkin kakek buyut berdosa, mungkin kakek nenek berdosa, mungkin orang tua lagi berdosa, sampai kepada mereka berdosa yang jahat banget di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat dosa mereka mengaibkan Tuhan, mereka mengorbankan pengorbanan di gunung-gunung. Mereka tidak peduli dengan Tuhan. Mereka tidak lagi mau percaya pada Tuhan. Bahkan bagian-bagian lain mereka mengorbankan anak-anak mereka. Mereka mengorbankan segala sesuatu. Mereka tidak peduli lagi dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita tidak peduli dengan dosa nenek moyang kita, tapi Allah peduli. Allah peduli dengan itu. Dan Allah berkata, Dia akan membalas serentak, saudara-saudara. Bahaya sekali. Udah diri sendiri berdosa, orang tua kakek nenek cuma berdosa, serentak dibalas oleh Tuhan. Tahankah kita dengan pembalasan Tuhan yang seperti ini? Sangat mengerikan. Dosa kita sendiri saja sangat mengerikan. Apalagi kalau menyangkut dosa nenek moyang kita lagi. Mati kita. Ya, Allah dikatakan akan membalas dengan serentak, sebab mereka telah membakar, lihat dosa mereka. Mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Mereka berdosa. Mereka bukan umat Tuhan yang istilahnya dari yang tidak mengenal Tuhan. Dulu mereka sudah mengenal Tuhan. Dulu mereka bahkan boleh dikatakan keluar dari tanah Mesir dan sebagainya, dituntun, dibimbing, diberkati
mereka melupakan Tuhan. Kasih Tuhan dilupakan, diganti dengan dosa yang begitu mengerikan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan membalas dosa-dosa mereka. Tetapi dikatakan, beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah memusnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, memang mereka layak untuk mendapatkan penghukuman yang berasal dari Tuhan. Tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk membela diri dalam kehidupan mereka, membela segala dosa-dosa mereka, alasan-alasan mereka tidak bisa lagi di hadapan Tuhan. Kalau misalnya kita salah, ya kita kadang-kadang masih ada alasan, kan? Oh, itu gara-gara pacar saya ajak saya tidak ke gereja, ya kan gitu. Atau gara-gara pacar saya sehingga saya berbohong, gitu kan. Atau gara-gara papa mama saya yang ngajar saya begini dan ngajar saya begini, sehingga saya melakukan seperti. Atau ketika kita nyontek di sekolahan, kita berkata itu gara-gara ada kesempatan. Gara-gara ada kesempatan maka saya lakukan. Dan saya lihat seluruh kelas nyontek, makanya saya ikut. Ya, itu alasan-alasan. Tetapi mereka tidak ada lagi alasan untuk bisa menyatakan diri atau membela diri terhadap dosa-dosa mereka. Itu semua adalah pilihan mereka, keinginan mereka untuk berbuat dosa. Makanya Allah kata, aku akan menghukum mereka. Seharusnya mereka semua dihukum oleh Tuhan. Tapi sekali lagi, Allah yang penuh dengan kasih, Allah memberi kesempatan lagi. Tidak semua dihukum, tidak semua dimusnahkan oleh Tuhan. Bukan karena Allah pilih kasih. Oh, lihat Jason, kayaknya mukanya mukanya membuat orang iba, sehingga dia tidak perlu dihukum lah. Karena mukanya muka iba. Tapi kalau muka alim, muka cerewet, dia hukum saja. Enggak. Atau lihat muka siapa lagi di sini? Muka si itu. Muka si Xiaoling. Mukanya manis, mukanya cantik. Oh, enggak bisa saya hukum. Oh, muka sana muka yang garang, yang enggak bagus, dihukum saja. Misalnya, paling bagus. Contoh saja. Kemudian marah dengan saya. Iya kan? Oh, ini contoh. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak memandang-mandang muka, dan Allah tidak memandang-mandang keturunan, Allah tidak memandang-mandang status. Orang kaya saja ya dihukum ya, orang miskin enggak ya? Tidak. Allah tidak memandang itu semua. Allah menghakimi itu, dikatakan dari fisik sampai ke dalam rohani, sampai ke dalam hati nurani. Allah tidak bisa disuap oleh apapun juga. Allah tidak bisa disuap oleh perkataan kita, perbuatan kita, kekayaan kita, kehebatan kita, kemampuan kita memelas dan sebagainya. Enggak bisa. Allah enggak bisa dimelas-melas. Allah tidak bisa disuap dengan air mata. Ya. Kadang-kadang air mata
bisa menjadi sesuatu yang senjata. Baru mau pukul saja sudah nangis, sehingga tidak jadi dipukul. Ya, padahal itu pura-pura nangisnya. Gitu ya. Nah, Allah tidak bisa seperti itu. Semua harus dihukum. Tetapi di sini ada misteri yang ajaib. Ada kasih yang ajaib yang berasal daripada Tuhan. Amin. Mengapa Allah memberi kesempatan kepada mereka lagi? Dikatakan demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Karena ada hamba-hambanya. Saudara, hamba-hambanya siapa di sini? Memang tidak dicatat siapa hamba-hamba di sini. Kalau zaman dulu ya tentu para nabi-nabi Tuhan. Sampai dikatakan Yeremia itu menjadi nabi penangis, saudara. Memang Yesaya berdiri di hadapan Tuhan, meminta ampun pada Tuhan, seperti Musa yang minta ampun kepada Tuhan atas umat-umatnya yang berdosa. Allah memandang hamba-hambanya. Allah memandang orang-orang yang berkenan kepadanya, sehingga mereka bangsa yang bebal ini tidak dimusnahkan. Ini misteri. Kasih Allah yang misteri. Bagaimana kita tahu di dalam sejarah di dalam sejarah Alkitab, bagaimana Abraham meminta kepada Allah supaya Sodom dan Gomora jangan dihancurkan semua. Kalau terdapat orang yang benar, tapi sebenarnya tidak ada lagi terdapat orang benar. Tapi karena doa dari Bapak Abraham, akhirnya Lot dan keluarganya diselamatkan. Ketika dunia sudah penuh dengan dosa, dunia ini mau dihancurkan oleh Allah. Tapi kita ingat, waktu itu ada Nabi Nuh. Nabi Nuh berkenan kepada Allah. Dan sebenarnya Allah ingin menyelamatkan sisa-sisa. Dan Allah membuat Nabi Nuh membangun akan kapal yang sangat besar. Untuk apa? Benarnya tujuan yang utamanya sebenarnya mau menyelamatkan umat manusia. Kalau mereka mendengar seruan Nabi Nuh, mereka masuk ke dalam kapal itu, mereka diselamatkan. Tapi yang datang para binatang, sepasang datang, dan manusia hanya 7 orang saja. Kabar Nabi Nuh jadi 8 orang saja yang diselamatkan. Ketika Niniwe Tuhan mau tumbang balikkan dan menghancurkan Niniwe karena dosanya dikatakan sudah sampai ke langit. Tapi akhirnya Tuhan utus siapa? Nabi Yunus datang untuk memberitakan kabar pertobatan. Yunus sendiri saja sudah tidak tahan, tidak mau. Berarti dosa ini sudah terlalu hebat dan terlalu luar biasa. Kekejaman Niniwe itu sangat terkenal pada waktu itu. Semua bangsa mengerti
Niniwe ini adalah Niniwe, bangsa yang sangat kejam dan sangat luar biasa dosa mereka. Tapi sebelum Tuhan memunggang balikkan mereka, Tuhan beri kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Amin. Beri semangat dulu. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Allah kita adalah Allah yang memberi kesempatan lagi. Sampai Yunus dibuang ke dalam perut ikan. Dimakan ikan, tapi Tuhan buat tidak mati dalam ikan. Ini juga karena anugerah Tuhan untuk menyelamatkan Niniwe. Akhirnya dia dilemparkan ke darat, dan melalui itu semua dia bertobat, dan dia pergi ke Niniwe menyampaikan berita penghukuman. Sebenarnya berita penghukuman, tapi ketika Niniwe mendengar penghukuman itu, mereka semua bertobat. Dan akhirnya kota Niniwe tidak jadi dihukum oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi beri semangat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memberi kesempatan lagi, dan kesempatan lagi dalam hidup ini. Bagaimana dengan kita hari ini? Jika Allah memberi kesempatan lagi, jangan mempermainkan kesempatan Allah yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita berpikir karena Allah itu memberi kesempatan kepada kita, lalu kita seolah-olah berbuat seenak perut dengan kesempatan ini. Tapi ingat, kita tidak tahu berapa kali Allah memberi kesempatan kepada kita. Petrus diberi kesempatan hanya 3 kali. Selesai itu dia bertobat, dan akhirnya dia kembali menjadi rasul yang baik. Paulus diberi kesempatan 1 kali ketika matanya buta, dan akhirnya dia bertobat kembali. Dan jika hari ini kita diberi kesempatan, jangan permainkan kesempatan itu. Itu refleksi. Yang kedua, jika hari ini kita gagal, jika hari ini kita merasa kita gagal, baik dari pekerjaan, baik dari sisi kerohanian, gagal untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan, gagal untuk menjadi orang yang berkenan pada Tuhan, jangan putus asa. Minta kesempatan dari Tuhan, supaya engkau diberi kesempatan lagi untuk memuliakan Tuhan. Amin. Jika hari ini engkau merasa engkau mungkin tidak dipakai oleh Tuhan, engkau menjadi orang yang tidak berguna mungkin di dalam keluarga, engkau tidak berguna di tengah-tengah masyarakat, engkau tidak berguna di tengah-tengah sekolah, engkau tidak berguna di tengah-tengah gereja, minta Tuhan kasih kesempatan supaya engkau dipakai oleh Tuhan dalam hidup. Biarlah kita seperti Nabi berkata, ini aku, utuslah aku. Ini aku, pakailah aku. Walaupun mungkin di belakang sana sudah banyak sekali kegagalan yang kita alami, tapi sekali lagi, Allah adalah Allah yang memberikan kesempatan lagi dan lagi kepada kita semua. Mungkin kita sudah berdoa banyak untuk hal-hal yang kita rindukan, dan hari ini mungkin belum tercapai, hari ini belum sampai saatnya mungkin, ayam Tuhan belum sampai. Allah beri kesempatan lagi bagi kita untuk berusaha dan berdoa untuk mencapai apa yang kita inginkan. Amin. Beri semangat lagi.
Jangan cepat putus asa. Allah sangat ingin melihat orang-orang yang penuh semangat, yang tidak gampang putus asa. Kasih tahu kiri kanan, jangan cepat putus asa. Kalau ada yang putus asa hari ini gara-gara pacaran, diputuskan pacarnya dan sebagainya, jangan putus asa. Tuhan masih memberi kesempatan kepadamu. Amin. Dunia ini tidak selebar daun kelor. Laki-laki bukan hanya satu, perempuan bukan hanya satu, tetapi banyak. Jangan putus asa. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk memperoleh apa yang kita ingin. Amin. Baiklah, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita berdoa, nanti sini tutup kita. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan bagi kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau terus yang senantiasa menolong kami ya Tuhan, memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan untuk hidup lebih baik lagi di dalam Engkau ya Tuhan, dan juga memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan untuk kami meraih ya Tuhan segala apa yang ada di dalam dunia ini yang berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Mari Engkau tolong kami ya Tuhan supaya kami boleh memiliki keyakinan bahwa di dalam Engkau ya Tuhan, ketika kami datang dan ketika kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau ya Tuhan, maka Engkau akan memberkati dan menolong hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepada Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saya bersyukur untuk firman Tuhan ini. Amin. Amin.